Assalamualaikum, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi menjelang siang di kali ini di acara Healthy Morning bersama saya Putra Wijaya yang disiarkan langsung dari program Masa 1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah menghadirkan para dokter dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Jember. Kali ini bersama Ibu Dr. Ani Sukmawati, spesialis paru, betul nggih? Dan topik kita kali ini adalah merokok adalah penyebab utama penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Belum kapok? Nah, ini kata-kata di belakangnya tentunya cukup menarik ini ya. Oke, Assalamualaikum Bu Sukma, Dokter Sukma. Waalaikumsalam, Iya, Mas. Putra. Mas Putra. Iya, ini saya panggilnya Bu Dokter Sukma ya. Boleh. Mbak Oleh. boleh. Kan sekarang kan Hmm. musimnya Mas Wapres, Mbak Menteri ya. Oh Mbak iya. Sukma, Mbak Dokter Sukma. Oh ya, saya panggilnya Mbak Sukma aja deh, biar lebih Boleh, ini boleh, ya, boleh, biar lebih boleh. akrab lagi. Oke, Mbak Sukma, di kesempatan pagi kali ini kita akan bahas tentang merokok adalah penyebab utama penyakit paru kronis. Waduh, ini agak berat juga bagi saya pribadi ini namanya ya. Tentang rokok. Nah, ini belum kapok. Ada kata-kata di belakangnya pendengar. Kalau kita sedikit ini ya sebelum kita ke Dokter Sukma, ini sedikit dijelaskan kepada pendengar bahwa PPOK ini atau penyakit paru obstruktif kronis adalah penyakit kondisi paru-paru jangka panjang yang menyebabkan penyempitan saluran udara dan gangguan aliran udara keluar dari paru-paru, dan penyakit ini bersifat progresif yang berarti gejalanya memburuk seiring waktu. Nah, saya langsung tanya kepada Mbak Sukma, apakah betul seperti ini? Betul sekali. Betul sekali ya? Iya. Oke, jadi ini penyakit paru obstruktif kronis. Kalau kita kata-kata kronis berarti statusnya Lama, lebih dari 1 tahun. lebih dari 1 tahun. Oke, berarti ini bisa dikatakan gawat gitu ya? Gawat enggaknya kan itu progresif ya. Awal-awalnya tuh Mhm, enggak gawat, ringan-ringan, akhirnya terus menerus karena tidak mhm, terkendali atau kurang mhm, apa ya, diobati enggak, ini akhirnya menjadi berat gitu. mhm. Oke. Awalnya ringan atau Mhm. kadang tidak bergejala dulu terus kemudian menimbulkan gejala, Oh gitu. akhirnya ringan-ringan, akhirnya jadi sedang, akhirnya jadi berat. Oke. Kurang lebih gambarnya seperti itu ya pendengar ya. Tentang PPOK, penyakit paru obstruktif kronis gitu ya. Dan ini dijelaskan juga merokok adalah penyebab utama. Apakah ini bisa dikatakan merokok pun juga bisa menjadi penyebab atau ada penyebab-penyebab lain yang kira-kira bisa menimbulkan PPOK ini? Nah, tadi merokok mungkin salah satu dan paling banyak ya, dari Oh, paling yang paling banyak sering lah ya. ya paling sering nomor satu merokok kayak Mhm, gitu. Kenapa merokok bisa menyebabkan PPOK atau mhm, penyakit paru obstruktif kronik? Karena ini pajanan, paparan yang terus menerus ke paru-paru sehingga menyebabkan terjadinya kelainan paru. mhm, Kelainan paru akhirnya menimbulkan gejala tadi. Nah, mhm, adanya obstruktif tadi, paru-parunya berubah, akhirnya menimbulkan gejala. Gejalanya apa saja? Pertama batuk, mhm. kemudian sesak nafas, dada merasa sakit, atau kadang orang, Pak sesek, enggak, tapi nafasnya nggak plong Oh iya, kayak gitu. nggak lega Atau gitu ya? ya nggak lega, nggak plong. Kemudian kalau jalan sekarang harusnya kuat, sekarang berapa meter, 1 meter sudah ngos-ngosan, atau naik tangga biasanya 10 tangga pasti kuat, sekarang 2 3 tangga sudah mulai sesek kayak Mhm, gitu. mhm, mhm. Oke, tapi memang merokok ini yang menjadi penyebab yang paling sering Bu ya? Iya, paling sering dan paling nomor satu lah dari sekian apa namanya penyebab dari PPOK Apa saja tadi Bu ya. selain merokok nih Bu Nah, kira-kira? merokok yang ini ya, yang sehari-hari Iya ya, ya. sehari-hari umpama kan polusi itu termasuk polusi di Mhm, dalam dan di luar ruangan. Kalau di dalam ibu-ibu rumah tangga misalnya memakai mhm, kalau tuh masak bahan bakar mhm, mhm. kayu atau arang, penjual Oh, sate lah kayak gitu itu kan juga bisa? bisa, atau Heeh. masih yang di desa-desa tuh memakai obat nyamuk. Oh Obat iya, nyamuk bakar, ya bakar ya. kayak gitu. Mhm, Kemudian apa namanya? Itu ya, apa rumah tangga pokoknya pakai kompor. mhm, Nah, mhm, itu mhm. kan asapnya kan hari-hari pasti memasak. Nah, itu kan masuk di dalam saluran nafas. Belum Itu lagi di juga jalan menyebabkan. raya Nah, jalan polusi. raya sekarang di apa di jalanan ojol. Nah, itu kan dia tuh paling banyak resikonya. Iya Karena ya. kenapa? Karena menghirup debu Mhm, mhm. kendaraan. Apalagi kalau apa namanya sudah kota apa pohon-pohonnya kurang atau apa. Nah, itu ini faktor resiko banyak Mhm, mhm, mhm. ininya. Tapi Apalagi yang bahan kenapa? kenapa? Ban? Apalagi itu tadi apa namanya sering di jalanan ya itu para ojol ini Iya, iya, asap iya. kendaraan Para pengendara bermotor. ini ya, driver-driver gitu Iya, ya. iya Oke, wah itu. ini ternyata ada banyak juga ya, tidak hanya Iya, merokok saja, tapi memang yang paling betul. sering adalah yang sering dilaporkan atau sering kontrol dan konsultasi memang perokok Bu ya. Rokok. Lagi pekerjaan.
Apa itu, Bu? Nah, pekerjaan apa aja biasanya? Kok Mama kalau dekat-dekat industri, Heeh. kamu kalau di tempat saya, kebetulan saya dari Puger itu kan Iya, iya, iya. ada industri Anu kapur. kapur, iya, iya, Nah, iya. itu sering itu ke rumah sakit mengeluh Ah, batu, kemudian masyarakat di sana atau pekerjanya, Bu? pekerjanya, pekerjanya yang Hmm, berhubung langsung. Makanya tadi riwayat pekerjaan. oke, Nah, oke, oke, oke. kemudian yang industri apa itu yang membuat furniture. Oh iya, 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 heeh, Nah, betul, itu betul, ya ya, apa kayu, betul kayu, ya heeh. kayak gitu kayu. Kemudian bengkel yang ngelas. Mhm. Oh. Nah, itu. Kemudian kalau petani dia nyemprot pupuknya pakai obat. Itu kan Oh, itu juga masuk, pengaruh juga ya? iya. Itu kan paparan, semua kan paparan termasuk Hmm. polusi yang Yang masuk. terhirup ibaratnya gitu ya? Iya, pelan-pelan tadi masuk ke dalam tubuh. Kan kita Keseringan. iya, kan kita hirup kan. Mhm, mhm, Nah, mhm. itu lama-lama itu melekat di dalam paru-parunya tadi. Lama-lama Oke. akhirnya menimbulkan kelainan di jalan nafasnya, saluran nafasnya. Seperti Oke, kayak oke, 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 gitu. oke. Jadi ini kalau kita sesuai dengan judul ya, merokok adalah penyebab utama karena memang yang paling sering sekali lagi gitu ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini adalah salah satu dari banyak penyebab lainnya, pekerjaan, kemudian keseharian, lingkungan, bahkan di rumah pun juga seperti apa, seperti itu. Kemudian bagaimana Bu cara kita mendiagnosis PPOK ini gitu? Secara Nah, mungkin self diagnosis apakah bisa atau harus ke dokter? enggak, yang kita orang yang dulu yang orang awam ya Mhm, kayak gitu. Pokoknya mama ada gejala. mhm. Gejala tadi batuk, Iya. bisa batuk kering, berdahak. Nah, Heeh. itu apa namanya diikuti dengan udah batuk kok sesek ya, merasa nafas nggak plong, nggak lega, Mhm. udah nyeri dada. Nah, kita tanya faktor risikonya apa? Kok tiba-tiba kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung ada keluhan. Mhm. Oh, kebiasaannya saya tanya, Bu merokok enggak? Suaminya ternyata yang merokok. Jadi ibu Oh, ini perokok pasif kayak gitu. oke, Kita oke. cari faktor penyebabnya. Nah, kalau sudah ada gejala faktor penyebab, nah barulah kita namanya ada scoring, kita skor. Mhm. Nah, kalau sudah memenuhi itu ada faktor risiko tadi apa namanya beberapa faktor risiko, kemudian kita periksa dengan namanya pemeriksaan fungsi paru-paru, faal paru atau spirometri. Gitu. Waduh, ini dua bahasanya Hmm. bahasa medis ini ya. Iya, tapi awal-awalnya Heeh. gitu kalau pergi ke puskesmas kalau sudah Mhm, ada bergejala dan punya faktor risiko, iya saya pekerja atau petani, saya mhm, mhm. kerja di tadi kayak bangunan atau tambang atau tadi pekerja di apa pabrik semen atau apa. Iya, iya, Nah, iya. terus muncul gejala itu wajib harus memeriksakan diri ke petugas kesehatan atau puskesmas setempat kayak gitu. Oke, oke. Jadi itu ya diagnosisnya. Ya kalau masih ada merasa sesek, kurang plong untuk Iya. ini gitu ya. Ya barangkali ini bisa sejak dini bisa di ini ya Betul, bisa dihindari. harus sejak dini. Kan kita Mhm. harus kan kita mencegah daripada mengobati. Oke. Jadi tapi kalau udah bekerja Nah, sana itu gimana Bu ya? kalau Ada sudah antisipasi memakai masker atau ya harus ada masker harus khusus? eh, terutama memakai masker ya. Itu kan supaya partikel atau tadi Mhm. jajar itu tidak langsung kita hirup Mhm, kayak mhm. gitu. Memakai masker, kemudian ya harus apa namanya kita hidup sehat ya tadi ya. Mhm. Ya apa namanya stamina kita Iya, iya. supaya daya tahan Jangan tubuhnya merokok kita. kalau bisa gitu Ya ya. iya, Teman-teman harus dengerin ya. jangan merokok. Tapi Heeh. kayaknya itu susah ya Ini kok ininya. ada yang nunjuk saya itu. Ininya tapi bisa diinikan, bisa di apa ya, aku udah bisa ketergantungan merokok. Itu banyak pasien-pasien saya itu bisa berhenti, memang harus Heeh, dari diri sendiri. iya terutama dari Tuh dengerin ya keinginan teman-teman yang diri lain ya. kita sendiri itu Heeh. utama. Orang lain tuh tidak bisa hanya menganjurkan berhenti merokok, tapi kalau Diri keinginan diri sendirinya nggak bisa, masih. susah. Tuh Bisa. dengerin ya. Saya juga maksud saya. Oh iya, merokok juga. Oh calon pasien saya ini. Jangan Bu. Enggak, ini secepatnya saya berhenti nanti Bu ya. Oke oke. Semoga dapat hidayah nanti Bu. Oke, 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 oke. Baik tadi self diagnosis. Oh iya, kalau seandainya nanti untuk para pekerja ini kan mau nggak mau seperti driver ojol, Nah, ojek online juga seperti yang di tempat Ibu yang sering lewat di Kasihan atau di Puger, mm. di ini ya Bu, Puger apa namanya Bu? Mana sih gunung itu? Gunung Kapur ya. Ya Gunung Kapur itu, Heeh, heeh. heeh. Nah itu mereka mau nggak mau kan itu mata pencarian mereka. Iya. Mau ditinggalkan juga nggak mungkin, mau Mm, pakai mm. masker pun juga ya kadang ingat kadang Ya enggak. betul, Itu kadang ingat gimana Bu kadang ya? memang harus dibiasakan ya. Mhm, Kalau mama ini aja ojol aja ya harus mhm, dibiasakan, memang harus pakai masker. mhm. Kan itu tiap hari mereka kan Iya, iya. keliling antarin, nah itu harus memang Itu pun harus pakai maskernya masker. masker yang khusus Bu ya? Nggak bisa masker biasa, Eh, masker medis biasa gitu yang warna apa? ya kalau Hijau kan gitu. nyaman, kadang kan kita nyaman aja dulu, jangan yang oh langsung harus pakai masker ini. Orang nggak bisa langsung dikasih yang berat-berat dulu, Oke, ringan-ringan dulu ringan kayak dulu. gitu. Masker medis aja dulu nggak apa-apa. Masker medis ya. Ya. Ini jangan sampai salah, bukan masker begoang ya, Ya, atau masker timun. masker. Nah, itu kemudian harus nanti kalau sudah mama berapa tahun Mhm. bekerja sebagai ojol harus check up. Kalau sudah Oh iya, muncul iya, iya. gejala
gejala baik. harus check up. Harusnya sebelum gejala sih. Oh ya, Hmm. pekerjaan saya umpama tadi apa namanya eh, di tambang Hmm. atau ojol atau tadi Iya. furniture sebagai pegawai yang amplas Oh, pakai apa ini ya ya masker dia aja. Oke. kalau sudah berapa lama itu harus check up. Oh, Ibu dokter dengar. iya, Bu Iya. Dokter Sukma di sini. Pagi Pak, Ibu Mm-mm. Sukma, salam sehat salam dan sehat salam kembali. tangguh selalu. Amin. Amin. Begini, Pak Abdullah juga perokok ngomong-ngomong? ya dapat tidak begitu perokok berat. Oh, tapi pernah merokok lah ya? Nah, tapi alhamdulillah sudah agak Mengurangi. sudah. Oke, Ya, oke. dengan adanya penjelasan dan pencerahan lewat media yang tercanggih ini, RRI, Mm-mm. alhamdulillah. Tetap disemangati Bu ya. Mm-mm. Beri pencerahan biar merokok ini bisa berhenti dan tubuh bisa sehat dan Mm-mm. normal. Ya, aroma napas lega, juga pakaian jadi lebih baik. Kan gitu ya Bu ya. Iya Mm-mm. Pak, betul sekali. Ya. Iya, mohon maaf Bu ya. Begini Bu, pertanyaan saya ya. Mm. Nah, rokok merenggut katanya. Setiap rokok tuh ada peringatannya. Kenapa disepelekan, dientengkan gitu? Pertanyaan saya, sejak resmi diperlakukan 24 Juni 2014 lalu, ya tahun lalu, Iya. bagaimana efektivitas memperlakukan gambar peringatan di bungkus rokok dalam pengendalian tembakau di wilayah NKRI ini? Mm-mm. Apakah ada penurunan jumlah perokok atau penurunan jumlah produksi rokok sejak memperlakukan gambar peringatan tersebut? Kenapa kok masih merajalela gitu Bu? Baik. Rokoknya, pabrik-pabrik rokoknya berdiri tegak lurus. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Siap. Salam sehat. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Abdullah atau Yuk Melong nih ya di Arjasa. Nah, ini sebenarnya sih bahasanya lebih ke dinas yang lain Bu ya. Tapi nggak apa, barangkali Bu bisa mengomentari tentang efektivitas gambar rokok gitu ya. Gambar ini apa, orang-orang yang sakit itu dibungkus rokok ini Bu. Apakah benar-benar ini bisa efektif atau ya sama aja sebenarnya gitu. Balik diri sendiri gitu, gimana Bu? Kalau menurut pandangan saya ya, Iya. itu memang efektif karena kan dilihat orang kan, orang udah tahu. Hmm. Tapi kembali ke diri kita sendiri, udah tahu tapi masih dilakukan Iya. kayak gitu. Dan itu banyak. Dan pejalan rokok masih terus meningkat ya. Iya, karena kadang kan ini ya, karena kan kayak dianggap lifestyle gitu ya, Iya, apalagi iya, zaman iya. sekarang ya, lingkungan, kalau mau nggak ngerokok nggak keren kayak gitu. Mm-mm. Padahal udah tahu kan itu campaign juga. Tiap ini kan ada iklan kan merokok, kan dibungkusnya aja ada. Iya, Tapi ya iya, itu iya. kembali ke diri kita mau nggak kayak gitu. Tahu, sudah tahu tapi tetap melakukan ya, berarti tergantung dari individunya sendiri kayak gitu. Atau enggak ya barangkali Bu ya, dan juga Pak Abdullah, ya harga rokok dinaikkan aja selesai dah begini. Orang mikir-mikir dan beli. Iya iya iya. Seenggaknya Bisa ngurangi jadi, lah bisa ya. jadi, iya, Ngurangi iya. lama-lama kan akhirnya kan lama mahal Cari- banget sih. Biasanya ini bikin sendiri malah. Kalau mahal gitu ya, Heeh. kan tembakau kan Wah, banyak. iya Bikin sih. sendiri Loh, kayak Ibu gitu. kok tahu? Karena sering Ah, ada iya, iya, ini iya. pasien saya gitu. Udah berhenti Dok, tapi saya bikin sendiri kayak gitu. Lu sama aja dong. Iya. Waduh. Karena mungkin sudah edik tadi ya. Oh. Ketergantungan mereka. Iya, oke. Ya barangkali merokok di kala-kala tertentu mungkin nggak terlalu masalah Bu ya. Tapi kalau mungkin terlalu sering, yang itu akhirnya menimbulkan, nah ini ya sebagai ini ya penyebab penyakit paru obstruktif kronis tadi Bu ya. Iya. Oke, wah iya ya. Ya Ibu pasti akan ini ya, bukan akan sih, sering banget menghadapi pasien-pasien seperti ini Bu ya. Iya. Oke, dan memang yang paling banyak gitu Bu. Kemudian yang terbanyak kedua selain karena rokok, karena apa Bu? Penyakit ini. Karena ini apa? Pekerjaan tadi. Oh, dari pekerjaan. Oke, berikutnya baru yang lain-lain tadi Bu ya. Iya. Tapi juga ada Bu ya Ibu menangani kasus ibu-ibu rumah tangga yang juga karena sering masak di dapur juga pernah. Iya. Tapi banyak kan dia perokok pasif. Oh, Suaminya itu yang ngerokok, dia. jadi dia kena. Kayak Oke, gitu. nah ini akhirnya ini ada pertanyaan Bu dari Ramadan di Wirologi. Nah ini pertanyaannya, apakah perokok pasif bisa terdampak PPOK? Bisa Gitu. sekali. Bisa sekali? Iya, kan sama. Mhm. Perokok aktif dan pasif itu sama. Kan dia sama-sama menghirup. Tuh dengerin teman-teman ya. Iya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu pasti jangan memikirkan diri sendiri, memikirkan orang yang tersayang kita, dampaknya juga. Iya, Karena orang iya. nggak terpikirkan kayak gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan kedua dari Mas Ramadan di Wirologi nih. Bagaimana seharusnya perokok saat pulang ke rumah agar tidak memberikan dampak buruk kepada keluarga lainnya? Ini gimana Bu?
ya jangan merokok. Artinya ya berhenti, ya, Berhenti ya? bukan untuk keluarga, untuk diri kita dulu sendiri Ah, kayak gitu ininya. oke. Atau enggak kalau Bu ya nih, Gimana barangkali gimana? ya mandi atau ganti baju dan sebagainya barangkali gitu ya. Tapi itu masih ada aja Bu ya, masih bisa terpapar juga Bu ya. Kalau apa itu? Kalau mungkin sang suami ini pulang kemudian masih mandi, kemudian ganti baju gitu, apakah juga masih Ya bisa enggak, malah? pokoknya kan itu terpaparnya ketika merokok kan. Oke oke Di oke depan oke. ininya. Kalau daging enggak ya enggak ininya. Oke, baik. Itu kemudian Bu, bagaimana sih cara kita membedakan PPOK dengan asma? Nah, kalau Hmm. PPOK tadi Hmm. faktor risiko. Hmm. Faktor risiko dari umur lebih dari 40 tahun. Sedangkan kalau asma itu eh, berapa Hmm. aja dari muda, Hmm. tengah itu bisa terjadi asma. Kemudian kalau umpama yang Bisa paling turunan juga Bu ya? Turunan ya juga ya? genetik ya. Oh, genetik. Mama mau ada alergi atau apa kayak gitu. Kalau PPOK ini kan ada paparan. Hmm. Nah, ada faktor risikonya. Sedangkan kemudian kalau asma yang membedakan ketika terjadi serangan diobati itu bisa langsung sembuh, namanya reversible, langsung kembali normal. Kalau Hmm. PPOK ini enggak, kan tadi sifatnya bersifat progresif. Jadi ketika diobati tidak langsung menjadi normal, masih ada seseknya, masih ada, kadang-kadang masih batuk kayak gitu ininya. Oke, baik. Wah, ini ada beberapa yang tanya nih, Bu. Ya, Oh, ya. tadi sih tadi Mas Ramadan juga tanya di chat YouTube juga. Oke, tadi apakah perokok pasif bisa terdampak PPOK dan juga berikutnya. Ada juga Mas apa nih Setiawan anti hisap. Ya, berarti beruntunglah untuk Anda yang tidak perokok gitu ya, barangkali ya. Oke. Nah, ini Sekarang banyak tuh yang nge-vape itu ya. oh iya itu Sama. vape gimana, Bu? Sama, itu nge-vape itu sama. Sekarang Oh. malah rokok tuh diganti, ya itu zaman lagi ya, berubah dulu Heeh, rokok. Sekarang heeh, jadi heeh. nge-vape anak muda, sama. Itu Beda kan juga bentuknya tapi inhalasi. sama sebenarnya. Betul, inhalasi juga. Itu Oh iya iya inhalasi iya. zat-zat yang masuk ke dalam ini. Paru. Coba beda kemasan mungkin ya. Sekarang elektrik ya, dulu manual gitu ya. Kayak gitu. Wah, Ini. itulah ya. Nggak ada salahnya sebenarnya ya kalau kita berupaya untuk bisa mengurangi itu gitu ya. Ya, betul. Wah, ini ngomong buat diri sendiri juga nih sekali lagi, Bu. Nge-vape juga ya? Oh, Nge-vape enggak, beneran. bukan yang Sekarang kan vape. zamannya itu anak-anak muda itu Dulu sempat nge-vape, sempat Bu, nge-vape. sempat nge-vape dan akhirnya satu ketika itu mungkin karena terlalu banyak Bu ya, sempat nafasnya nggak plong gitu Bu. Heeh, Saya hentikan juga saat itu juga. Besoknya ini benar-benar udah kayak merasakan, waduh, gini enaknya ternyata ya. Gitu. Sempat juga dulu Bu, berhenti setahun full. lumayan. Sekarang balik lagi. Wah, itulah dia. Nggak nyalain teman sih, tapi teman yang ngajak ya. Oh, iya. Oke, Ibu nih tadi dikatakan sifatnya progresif. Progresif itu maksudnya gimana, Bu? Pelan-pelan itu, tapi jadi berat Oke, oke, oke. dan berdampak ke sistemik, ke seluruh tubuh. Bisa disembuhkan, Bu? eh Dicegah ya. Kalau Hmm. sembuh total kalau sudah berat itu ya tidak bisa, karena kan Hmm. tadi menyebabkan kelainan paru. Apalagi sudah menyebabkan kelainan paru, fungsionalnya kan berubah. Otomatis ya tidak bisa kembali seutuhnya normal kayak gitu. Oke, oke, Dan oke. pasien asma tadi yang tanya ya, Iya, iya. asma. Nah, asma ini cikal bakal akan terjadinya PPOK. Oh, asma. PPOK Kalau tidak segera tidak diantisipasi. dikelola, tidak ditata laksana dengan baik, tidak diobati secara benar kayak gitu. Oke, 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 Akan oke. menjadi PPOK kayak gitu. Oke. Bu, kalau saya rajin berolahraga, apakah ini bisa mencegah PPOK meskipun saya perokok gitu? Eh, bisa Hmm. mencegah ya. Hmm. Tapi merokoknya ini kan masih berjalan, ini sama aja. Tuh Mas Risman Ya, dengerin. dikurangi sampai ya setidaknya berhenti, kan percuma olahraga tapi penyebabnya masih dilakukan gitu. Itu bagus sekali untuk olahraga. Tetap penyebabnya masuk tapi dia imbangin ya gitu. Kurang maksimal kalau memang Wah, ingin ini Mas Risman harus segera hidupnya- berhenti kayaknya ini ya. ingin benar-benar paru-parunya jadi sehat kayak gitu. Oke, Iya. oke, oke. Ya, itu ya. Jadi harus seperti itu ya. Kalau bisa ya, kalau olahraga aja. Iya, Kalau betul. merokok bukan merokok aja ya, kalau Iya, bisa iya. kalau ya hentikan segera gitu ya. Mumpung belum jadi pasiennya Bu Sukma nih. Iya, tapi awas loh. Takut Bu. Oke, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini Mas Risman dari Virologi. Meskipun Anda sudah berolahraga ya sebaiknya segera ya Dikurangi kalau kurangilah bisa. minimal ya. Iya. Oke, kalau mau menghentikan wah ini agak berat Bu ya. Agak berat ya, setidaknya kan memang kapan dikatakan perokok itu Mm-mm. apabila dalam 1 tahun itu lebih dari dia 200 pack itu sudah dikatakan dia tuh perokok yang ringan. Kalau Mm. dari itu ya Oh, kenapa bukan 200 bilang pack? perokok, Kenapa? 200 pack Dalam? per tahun. Per tahun ya. Mm, mm, mm. 200 pak apa Iya. 200 biji Bu? Enggak, 200 pack.
Kayak gitu. Satu Oh. paknya ada itu hitung-hitungannya ininya. Saya Kayak coba gitu tanyakan ke kan. Mas Risman ya, Mas gini, habis berapa pack dalam Tapi tetap aja itu kan sesuatu hal barang asing yang kita Iya masukkan sih, dalam saluran iya. nafas. Pasti ada efeknya. Oh enggak dok, saya sedikit. Tapi tetap itu kan Mm. setiap hari kita lakukan kayak gitu. Iya, itulah dia. Gitu. Wah. Gak usah diukur-ukur, oh saya begini ini. Tetap kalau bisa ya jangan memasukkan terutama tadi apa Mm. bahan-bahan zat-zat yang masuk dalam saluran nafas. Oke. Baik, kita coba tanya, coba melihat lagi di line WhatsApp kita di 0811 0811 30 40 911 yang sudah masuk. Oke. Selamat pagi Dokter dari Purnomo Sidik di Situbondo. Oke. Nah, ini pertanyaannya, apakah ada obat-obatan khusus untuk dikonsumsi untuk PPOK? Ya, obat-obatan khusus itu kita ini dulu ya pasiennya apa, kita lihat gejalanya, kemudian udah masuk gejala ringan, sedang, dan berat nanti kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Biasanya kalau yang terlihat pakai inhalasi kayak gitu. Inhaler gitu ya? Iya, inhaler. Tapi itu Oh. isinya obat. Oke, Gitu. oke. Yang kebanyakan kayak gitu. Oke. Tapi dari isi obat itu bermacam-macam. Kita sesuaikan dengan kondisi Nah, tadi. masalahnya kita nggak tahu nih Mas Purnomo ini perokok apa bukan dia, makanya kok mengkonsumsi ini gitu ya. Kenapa? Makanya kita nggak tahu nih Mas Purnomo yang tanya ini apakah beliau ini sedang menjalani atau terkena PPOK ini atau gimana Iya gitu kan, ya. dia belum tahu kan. Ini Dianya memang harus ke dokter memang ya. Nggak bisa eh, kita barangkali self diagnosis, oh ini obatnya ini gitu. kan belum tahu itu PPOK atau asma atau penyakit yang lainnya. Kan Oh, banyak. Gejalanya kan hampir tadi. Sesek juga banyak, penyakit yang jantung juga tuh. bisa sesek, ginjal Iya. juga bisa sesek Berarti kayak Mas gitu. Purnomo Bukan harus hanya paru aja harus kayak periksa ke gitu. dokter ini ya. Setidaknya kalau nggak ke dokter ke puskesmas dulu ya, kita Oh jalan iya ke iya iya. dokter kayak gitu. Oke, jangan ke kantor kecamatan. Iya, salah nanti. Si kakak nanti ya. Oke, jadi tapi biasanya gini Bu, biasanya kan kadang-kadang orang tuh pengen simpelnya gitu ya, pengen simpelnya. Semoga Mas Purnomo nggak kayak gitu ini ya. Pengen simpelnya datang ke apotek aja gitu ya. Datang ke apotek, tanya ke apoteker, Mhm. Mbak, saya ini kok sesek ya? Apoteker juga tanya, kira-kira ini batuk nggak? Iya. Kasih begini mana Bu? Ya, itu tadi apa namanya gejala batuk, sesak. Nah, itu ada yang batuk Jadi juga. itu bukan hanya dari paru-paru aja, penyakit lain juga bisa sama. Nanti nggak tepat sasaran. Akhirnya, Iya. oh kan saya apa sudah berobat, sudah beli, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Karena memang bukan sasarannya, bukan Batuknya penyakitnya karena itu. apa dulu ya? Iya, kayak gitu tadi. Banyak penyakitnya. Ada tuberkulosis, tadi NTBC, Mm-mm. ada sakit jantung, sakit yang lain-lain juga bisa bikin batuk. Oke, baik, ini semoga Mas Purnomo Sidik ini hanya sekedar tanya aja gitu ya, bukan karena sedang Sedang itu ya. oh, oke. Oke, semoga seperti itu Bu. Iya, iya. Karena orang penasaran juga ini ya. Oke Bu, kalau orang yang sudah terkena PPOK ini, apakah nanti akan menjalani semacam kayak rehabilitasi paru atau semacam itu? Ya, kan pengobatannya itu selain medikamentosa dengan obat-obatan, Apa tuh medikamentosa Bu? obat-obatan tadi, Oh, oke, ada oke. juga non medikamentosa, non obat-obatan. Non obat-obatan itu apa saja tadi? Latihan fisik, olahraga. Mm-mm. Nah, olahraga. Kenapa olahraga? Olahraga tuh menguatkan otot-otot nafas, Olahraganya seperti apa Bu? bisa berjalan. Oh, yang ringan-ringan lah ya. Berlari. Nah, kebetulan nggak apa-apa promosi juga ya. Ah. Ini kami kan nanti ada hari PPOK tanggal 17 November besok. Oke. Nah, kami dari 17 November Bu, hari Iya, apa itu hari Bu? Minggu. Oh iya. Kami mengadakan pesakit paru itu mengadakan Mm-mm. lari fun walk dan fun run untuk Oh. memperingati hari PPOK sedunia untuk supaya masyarakat kita aware bahwa paru itu harus sehat. Dimulai dari tadi berjalan aja, dikit aja. Oh enggak, ini di keliling rumah aja mungkin 15 menit, nanti naik di 30 menit kayak gitu untuk menguatkan pernafasan kita. Oke. Nggak perlu yang terlalu berat, Jangan terlalu jangan jauh. terlalu ini Kayak dulu sini ke Kasihan jauh banget muluk-muluk, Bu. jauh banget. Jangan muluk-muluk dulu, dikit-dikit aja. Heeh. Atau di kantor kita jalan, kan bisa jalan itu ya, Iya, kan iya, dihitungin iya. berapa langkah kayak gitu. Ke kantor jalan, saya rumahnya Jenggawa Bu. Oh, enggak, Lumayan. maksudnya dari ruangan masnya dari sini ke situ kan jalan kan, kebiasaan gitu. Heeh. Di yang kecil-kecil dulu, kebiasaan dari kecil akhirnya menjadi yang naik jadi yang lebih tinggi lagi. Oh, sehari ini saya 1000 langkah dulu, mungkin minggu depan 5000. Nah, kan bertahap kayak gitu. Oke, jadi gitu bertahap. Oke, semoga nih Mas Purnomo juga sedang mendengar ini ya, agar nanti juga bisa ya sambil jalan sehat gitu. Ya, betul. Baik, ini Bu, ini ada yang sudah masuk di chat YouTube
dari Rifki_BP. Dok mau tanya, yang menyebabkan PPOK itu apa saja? Apakah udara dengan kandungan khusus saja? Apa semua asap dapat memberikan dampak termasuk embun pagi? Waduh, ini Oke. puitis banget ini. Ya, oke. Tadi ya PPOK oleh polusi dari dalam dan dari luar. Mhm. Nah, polusi itu kan udara kan kita nggak tahu ya kandungannya kan banyak banget. Oh Pak, apa namanya? Yang paling utama itu kan yang CO2 ya, karbon dioksida. Itu yang zat-zat ada nitrogen macam-macam. Kita nggak tahu kan apa yang kita hirup itu yang masuk yang bersih-bersih aja. Yang ini kan kita Iya. nggak tahu Heeh. kayak gitu. Pagi pun memang pagi. Kenapa sih pagi itu lebih bersih? Karena kan masih belum ada orang naik kendaraan, Mhm. relatif lebih sepi kayak Mhm. gitu. Apalagi kalau umpama masih di desa, masih banyak pohon-pohon, nggak ada industri. Nah itu kan udaranya masih sehat sekali kayak gitu. Mhm. Itu sih yang ininya. Oke, jadi itu ya Mas Rifki_BP. Oke, jadi ya kalau embun pagi, tapi ini bisa sempat juga waktu itu waktu masih masa-masa SMA dulu, kan ikut pramuka kayak gitu Bu ya, pagi-pagi banyak embun tuh. Lah sempet sama kakak seniornya, ayo ini di apa tutup kasih apa masker atau apa, kasih hasduk itu, hasduknya ditutupin karena apa? Ini embunnya apa gitu? Apa bisa gitu Bu ya? Embun pagi ya. Iya. Oh, Eh, kabut, maaf. Jadi pagi-pagi kan kadang ada kabut banget yang pekat banget itu. Itu gimana, Bu? Kalau itu maksudnya kan nggak ada tercemar ya. Ya kita juga nggak tahu itu gimana apa enggak Iya, ya. kita nggak bisa apa namanya. Mendiagnosis. Ini bersih apa enggaknya kayak gitu. Tapi kalau umpama di pegunungan kayak gitu kan, kalau kita ke gunung-gunung itu apa kan lebih lebih seger kan. Kan berbeda kan. Karena kenapa? Ya tadi tidak ada polusi, tidak ada yang apa nama zat-zat yang berbahaya tadi, lebih alami lah kayak gitu ininya. Oke, baik. Wah, itu tadi pendengar ya tentang PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Oke. Bu, apakah faktor genetik bisa mempengaruhi resiko PPOK? Iya, faktor genetik itu bisa mempengaruhi. Nah, itu juga cikal bakal. Apa aja? Nah, untuk contohnya ketika dalam kandungan, ibunya merokok. Nah, itu bisa menyebabkan nanti anaknya itu kelainan paru-parunya. Ada satu zat Iya, iya, iya. itu. Akhirnya tumbuh kembang parunya tidak bagus. Nah, Kalau suaminya merokok, Bu, apakah juga bisa menurunkan? bisa. Waduh. Tumbuh kembangnya tidak bagus, kemudian bisa menyebabkan prematur. Prematur kan belum waktunya lahir, jadinya lahir. Lahir, ya. Otomatis kan paru-parunya belum bertumbuh kembang dengan baik. Akhirnya si bayi keluar. Nah, itu lama-lama itu awal mulanya nanti menyebabkan kelainan paru, akhirnya dewasa akan jadi PPOK kayak gitu. Ininya. Seperti itu ya. Dan ada lagi memang dari bawaannya ya, genetik yang diturunkan. Ada suatu kalau genetik itu defisiensi alfa 1 antitripsin. Itu kandungan itu yang menyebabkan ada kelainan dari paru-parunya. Zat itu yang dibawa secara genetik. Jadi kenapa masih muda sudah kena PPOK tadi, secara genetik diturunkan. Kayak gitu. Iya, iya, Dari iya, kekurangan iya. tadi zat tadi itu dalam Iya. paru-parunya. Mau dibilang perokok masih muda, Iya. terus juga mau terpapar apa ya juga Nggak ada, barangkali kok nggak ada. bisa sih kayak gitu. Ternyata Itu. bisa jadi Iya, turunan juga ya. iya. Karena memang pola hidup orang tuanya Pola barangkali hidup ya. orang tuanya memang sudah didapat dalam dirinya, bahwa dia kekurangan satu zat dalam paru-parunya tadi itu. Waduh, ini dia. Oke, gak ada kata terlambat sekali lagi teman-teman ya. Oke, gak ada kata terlambat ya teman-teman yang lain. Oke, dan wah ini kalau saya lihat di komen-komen bagaimana cara berhenti merokok. Berhenti merokok ya. Oke, tadi awalnya mungkin harus dari diri kita sendiri ya. Itu saya lihat kan pasien saya kadang ada yang ini nggak sukses, yang ini berhasil, ini nggak berhasil. Itu benar-benar bukan hanya ini ya, psikis ya. Karena kan tadi ya, rilis rokok itu kan nikotinnya itu menyebabkan kita jadi kayak kecanduan. Iya, Nah, iya. ini karena tadi kebiasaan, kenapa ya habis merokok saya kayaknya sudah santai, rileks kayak gitu. Itu kan akhirnya lama kelamaan kan bikin psikis kita bahwa rokok itu menyebabkan kayak gitu. Akhirnya tadi menyebabkan ketergantungan. Jadi gimana caranya berhenti? Ya tanya pada diri kita sendiri. Saya perlu berhenti nggak? Kayak gitu. Kenapa sih harus berhenti? Tahu efek-efek dan risikonya, itu pasti lebih akan mengena. Kalau hanya dari dokter, ini nanti berhenti ya atau apa, kayak sambil lalu gitu biasanya.
Iya, iya, iya. dari personal Diri diri sendiri. sendiri Oke, gitu. dan memang kebanyakan orang yang berhenti merokok ini kebanyakan sih memang dari diri sendiri, Bu, ya. Kebanyakan gitu saya Nah, lihat itu. Diri yang sendiri, paling efektif, efisien dan berhasil. diri sendiri entah karena mungkin barangkali ada yang apa dirinya pernah sakit atau mungkin memang Nah, ya sudah selesai gitu ya aja gitu ya. betul. Atau dia Oke. merasa, oh ya kalau dia sudah aware dirinya, oh Heeh. ya saat orang merokok nanti istri saya kena, anak saya kena. Nah, Mhm. nanti gimana kalau nanti tiba-tiba saya sakit, anak-anak saya masih kecil. Nah, itu kan bikin dia akhirnya ada dorongan dalam dirinya sendiri untuk berhenti. Mhm, oke. Gitu. PPK ini apakah bisa sampai menyebabkan kematian, Bu? Oh iya, bisa sekali tadi ya Dengan kalau gejala yang berat tadi itu ya, Pak, ya? iya yang berat. Karena kan dampaknya ke banyak. Orang jadi apa namanya bisa kencing manis, jantung yang paling banyak jantung ya, sakit Oh, jantung ya. Iya. ke diabetes juga, Bu? Iya bisa. Karena kan Oh. bisa menyebabkan namanya sindrom metabolik dan ininya. Oke, ini kita ngomong gini yang di gatekeeper pada batuk-batuk semua nih. Kenapa ini tiba-tiba? Nggak diobati mungkin ya. Silakan ini jam berapa prakteknya, Bu? Oke, ini biasanya kalau Ibu memberikan informasi kepada pasien ini seperti apa, Bu, tentang PPOK ini kepada mereka-merekanya apa? Ya mereka kadang ada yang nerima dengan baik atau ada mungkin ada yang oke mulai sekarang saya harus berhenti gitu. Ada gitu, Bu? Ya pasti harus edukasi ya, Mhm. edukasi pelan-pelan. Mhm. Jangan yang berbiasanya kalau saya lihat oh orangnya agak susah nih dikasih tahu ya. Kita jangan terlalu yang muluk-muluk. Mhm. Yang sederhana yang bisa dia masuk dia biar bisa terima kayak Iya, gitu. iya, iya. Pak nanti kalau mama ini bapak sudah sesek gini, Mhm. pekerjaan terganggu nggak? Apa namanya ini nggak? Oh iya dok, saya merasa kayak gini. Apa saya sudah merasa kayak Mhm. apa ini gampang capek, gampang nah kan sudah kegiatan sehari-hari sudah mulai terhambat Terhambat, atau iya, ya iya, betul. itu. Jadi kan dari situ kan dia sudah mulai apa namanya sadar akan dirinya untuk lebih sehat lagi kayak gitu. Oke, baik kita berada di penghujung acara nih, Bu, di kesempatan pagi hari ini. Oh, Sebenarnya pengen ngomong iya banyak Pak, ini ya. pengen edukasi sekali Pasti saya. nggak kerasa, Bu, ya. Iya, 1 iya. jam ternyata. Masa sudah habis gitu. Kita lanjut lagi mungkin insya Allah di waktu-waktu yang lainnya. Oke, oh masih ada lagi. Sebentar. Kita cek dulu. Oke, di mana ini? Bentar ya. Apakah di line WhatsApp atau gimana? Di mana teman-teman? Di YouTube. Oke, di YouTube. Kayaknya sudah deh nih di YouTube ini. Saya cek kembali ya. Ini waduh, ini berapa menit lagi nih. Kita coba tanya lagi. Kita baca lagi. Oke, Dok mau tanya nih dari Mas Rifki tadi ya. Ya. Dok mau tanya penggunaan air purifier itu kan ada yang menggunakan asap. Nah, itu bisa memberikan dampak seperti atau tidak gitu? Termasuk buat nyamuk tadi, buat nyamuk sudah ya. Kalau air Iya. purifier gimana, Bu? Iya, kalau air purifier Yang ada yang taruh ini luar asapnya iya itu, iya iya, pewangi itu. kadang-kadang saya pakai itu. Tapi kalau sudah ada pewanginya, Nah, itu kan esensinya ya. iya, apalagi kalau orang sensitif ya, pasti kayak merasa sesek atau apa kayak gitu ininya. Kalau nggak susah nggak apa-apa, Bu ya. Ya, saya belum pernah ini ya. Itu kan Hmm. harus dicek kandungannya apa aja yang dikeluarkan. Oke, Kayak oke, gitu. oke. Tapi kalau kita merasa sudah kayak batuk-batuk itu berarti sudah terlalu apa namanya kebanyakan ya kita menghirup ya. Tapi Oke. isinya sendiri air purifier saya belum pernah diteliti ininya. Oh iya iya Yang iya. ini. Tapi kalau mama kayak obatnya memang itu kan dari bahan ini Udah ya, jelas ya. udah jelas. Pestisida itu soalnya, Bu. Nah, gitu-gitu. Meskipun tapi kalau sering tiap hari ya sama aja Sama, gitu ya. iya. Oke, baik. Semoga Mas Rifki sudah ini ya, sudah puas dengan jawaban ini karena memang masih belum ada penelitian yang lebih Iya, ini. iya. Tapi setidaknya ya mungkin penggunaannya jangan terlalu sering juga gitu ya, Betul. barangkali gitu. Nah, di 1 menit terakhir, Bu, mungkin ada yang disampaikan kepada para pendengar kita terkait dengan penyakit paru obstruktif kronis ini. Silakan. Kameranya di situ. Ini kameranya. Oh, Nah, oke. ini pesan. Iya, ya silakan. Untuk para Pendengar. pendengar untuk hidup lebih sehat, aware, karena temanya tadi berhenti apa? Merokok. Merokok, sebaiknya ya memang harus berhenti merokok untuk menjaga kesehatan kita terutama dan orang-orang di sekeliling kita yang kita sayangi. Oke, baik, terima kasih Bu Dr. Ani Sukmawati, spesialis paru. Semoga nanti bisa berjumpa kembali, Bu ya, dengan Ya. bahasan-bahasan lainnya seputar paru otomatis ya. Ya, senang sekali dengan senang hati. Iya, terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi.